Yan, Ya, buat. kemarin itu kenapa harus di-cancel rekamannya? Maksud gua, lu kalau sibuk nggak usah cancel rekaman. Lu kan sibuknya juga nggak sibuk banget kan sebenarnya. Sobat Tete lu mesti tahu ya. Kita tuh udah buat rekaman berapa kali cuma gara-gara dia tuh cekukan. Tapi itu kemarin emang aneh sih ya, bisa cegukan gitu gimana ya? Gua nggak ngerti. Atau jangan-jangan cegukan itu berhubungan sama topik yang hari kita bawain. Jangan-jangan ginjal gua kenapa-napa sehingga berpengaruh ke cegukan. Kan logikanya gini. Kan gini logikanya. Dari makanan yang disaring di ginjal tidak bersih sepenuhnya. Ditambah ngeliat muka lu yang agak toksik, akhirnya keluar lah sebagai cegukan. Tiap mau rekam luarnya cegukan gitu. Relate nggak tuh sebenarnya sama ginjal cegukan itu ya? Pertama, makanan kagak disaring di ginjal. Oh. Kedua, gue rasa lu kualat sama gue, makanya jangan ngatain gue. Oke, hari ini kita akan bahas topik soal ginjal. Ginjal, Bu. Jadi ini juga request dari salah satu sobat kita. Dia mau minta membahas tentang bagaimana sih kita bicara tentang ginjal yang sehat. Nah, tapi sebelum gue mau menuju ke sana, gue punya pertanyaan dulu buat ginjal itu buat apa fungsinya? Selain yang lu bilang apa tadi, penyaring makanan itu loh. Nah, setahu gua, ginjal itu fungsinya untuk biaya elektronik. Lu sekalian nggak? Misalnya orang mau beli iPhone baru, mereka jual ginjalnya satu. Nah, gua pikir itu fungsinya. Tuhan kasih 2, kita bisa ganti 2 iPhone baru, gitu loh. Maksud gua. Kan suka banyak tuh jual ginjal. Soalnya gini ya. Orang nggak pernah donor lambung, nggak pernah paru-paru, pasti ginjal pernah tuh. Tinggal satu gitu. Itu tuh nggak fungsinya. Nah, tapi tak lepas dari betapa gilanya ide dia gitu. Tapi lu mesti tahu ya, ginjal itu termasuk salah satu organ yang cadangannya paling banyak sebenarnya dalam tubuh kita. Yang apa? Cadangan ya? Cadangan fisiologisnya. Okay. Maksud gue gini, bro. Lu donorin satu ginjal aja lu masih bisa hidup, benar nggak? Gitu. Nah, coba kita tahu ya donor hati juga bisa buat didonorkan. Tapi kalau misalnya organ tubuh yang lain, misalnya kornea, jantung, apalagi ya? Itu ya, setahu gue yang baru bisa didonorkan ya. Nah, itu nggak bisa kan? Lu nggak bisa donor jantung pada saat lu masih hidup. Donor kornea ya resikonya pada kita. Donor hati masih mungkin, tapi jadi hati lu tuh udah nggak perlu lagi lobusnya gitu. Jadi lebih mengecil. Tapi ginjal lu bisa mendonorkan satu ginjal lu dan lu masih bisa bertahan hidup normal seperti biasanya. I see. Oke. Ginjal itu memang cadangannya tuh cukup banyak. Enggak. Berarti ginjal nggak penting-penting banget sebenarnya dalam tubuh dong. Makanya suka dipakai untuk elektronik kan, gitu maksudnya kan? Wah, parah. Walau ginjal. Parah ini. Tapi ada minusnya, Bu. Oke. Cadangannya itu bagus, ya. Ginjal kita itu bisa mempertahankan fungsinya walaupun dia lagi dalam kondisi kurang baik. Oke. Jadi contohnya gini, penyebab paling banyak yang gue temuin ya, penyebab sakit ginjal paling banyak itu biasanya karena komplikasi penyakit lain. Jadi kecil banget yang penyebab itu benar-benar karena ginjal yang sakit. Contohnya, yang pertama biasanya karena darah tinggi. Jadi darah tinggi yang terus-menerus akhirnya merusak ginjal. Gula yang terlalu tinggi terus-menerus merusak ginjal. Atau adanya sumbatan karena misalnya batuk. Yang dibiarin terus-menerus juga itu nanti ujung merusak ginjal. Nah, pada saat proses merusak ginjal itu, tubuh kita tuh nggak merasakan apa-apa. Karena ginjal kita tuh cadangannya banyak. Gitu. Jadi, minusnya, pada saat udah mulai keluhan, pada saat kita mulai merasakan ginjal kita bermasalah dan dicek kata ada masalah, itu biasanya udah stadium lanjut. Ian, oke, gue stop dulu. Sebelumnya, mari balik ke pertanyaan awal. Fungsi ginjal itu apa? Paling umum orang sering dengar adalah dia kena batu ginjal gitu. Iya, maksud gue fungsi ginjal itu sebetulnya apa yang utama? Kalau makanan kan lambung dicernanya, paru-paru bernafas, jantung pompa darah. Ginjal itu apa fungsinya? Oh, bagusan lu Google ya? Enggak, emang cerdas aja, nggak pernah nunjukin aja biasanya gue. Oke. Nah, buat ginjal ini paling utama adalah menyaring darah. Bentar, kalau misalnya kayak lu darahnya kotor banget mah rusak ginjal lama-lama dong. Maksud gua tiap hari dia kan, lu kan nggak cuma darahnya tapi otaknya juga kotor. Kan dia jadi capek dong maksud gua. Berarti kasihan dong. Ginjal lu udah habis dong berarti ini. Makanya gua rutin ganti saringan. Oh. Menyaring darah kok disaringin? Darah. Jadi
ginjal itu dia punya fungsi itu mengatur kadar cairan di dalam tubuh kita. Terus dia menyaring zat racun di dalam tubuh kita. Jadi contohnya gini bro, misalnya lu banyak minum, yang gampangnya, lu banyak minum, ujung-ujungnya jadi banyak pipis, benar kan? Benar. Nah, itu semua adalah regulasi dari ginjal. Karena dia tahu minuman yang ada di dalam tubuh lu banyak, maka dia mengatur gimana caranya biar cairan yang ada di dalam tubuh kita nggak usah banyak-banyak serap, keluarin aja, di loss gitu ibaratnya di bendungan. Kalau volume airnya banyak, ya si bendungannya itu kan ngebuka pintunya sehingga airnya keluar banyak. I see, make sense. Nah itu satu fungsi ginjal. Terus yang kedua dia juga menyaring racun, terus dia membuangnya ke dalam urin. Makanya kan kalau misal urin itu kan pipis itu kan orang pada bilang banyak mengandung zat sisa, banyak mengandung zat racun gitu. Nah itu semua adalah peran serta dari si ginjal ini. I see, oke. Nah yang ketiga, tapi ini fungsinya sih jarang banget ada yang orang tahu. Biasanya cuma dari tim tenaga medis aja yang menangani pasien-pasien penyakit ginjalnya kronis. Si ginjal itu adalah menghasilkan hormon yang merangsang pembentukan sel darah merah. I see. Gitu. Jadi pada pasien-pasien yang ginjalnya terganggu untuk jangka waktu lama itu biasanya jadinya keluhannya adalah anemia karena pembentukan darah. Oke. Nah, kalau misalnya ada kasus-kasus yang orang kasih ginjalnya satu, maksud gue biasanya kenapa sih maksud gue gini? Kalau dia mau beli barang elektronik sih ya udah gitu maksud gue. Tapi ketika dia kasih ginjalnya gitu, berarti orang di sana pengen punya ginjalnya untuk ginjalnya rusak gitu ya maksudnya kayak biasa gitu ya. Maksudnya untuk dicangkokkan di orang lain yang ginjalnya udah rusak gitu. Dan pertanyaan kedua gue adalah kalau ginjal dia satu, fungsinya sama, berarti bedanya adalah effortnya aja lebih keras, tapi nggak mengganggu metabolisme dalam tubuh gitu ya. Nah itu tergantung Bud. Jadi katakanlah dua ginjal, ya. Dua ginjal berarti fungsi 100%. Pada kondisi normal mungkin dia fungsi itu cuma kepake sekitar 50% tiap ginjal. Karena kan ada kanan kiri kan. Nah kita hilangkan satu, nah ginjal ini akan berfungsi untuk menyaring seluruhnya kerjaan yang si satu ini diambil alih oleh dia. Nah kalau fungsi ginjal ini masih benar-benar bagus, nggak ada masalah, orangnya juga sehat, nggak ada penyakit, kemungkinan tuh fungsi ginjal baik-baik aja. Jadi dia masih bisa lah menahan beban dari ginjal yang hilang. Nah, tapi kembali lagi yang tadi gue bilang, kalau misalnya ternyata orang itu punya penyakit, ternyata orang itu ginjalnya sendiri memang kapasitasnya nggak 100%, mungkin 75, mungkin 60, ada pemeriksaannya di laboratorium, ya itu akan membebani ginjal, jadi makin lama fungsinya makin turun. Itu seperti mobil tua yang udah nggak bagus, kapasitas mungkin dipaksa, digeber, dikencang untuk kecepatan tinggi, ya ujung-ujung nggak kuat. Tapi kalau dia terawat, kondisinya masih muda, masih bagus, ya harusnya sih nggak ada masalah. Jadi dia tetap bisa beroperasi dengan fungsi semestinya gitu. Nah, biasanya kan kalau orang suka bilang gue kena batu ginjal nih, itu kan umum ya. Maksud gue kalau penyakit yang lain misalnya ginjal kena cancer atau apa jarang ya. Tapi batu ginjal tuh sering banget terjadi dan biasanya orang bilang karena kurang minum gitu. Apakah relate karena air yang masuk sedikit sehingga ginjalnya jadi keras dan membatu? Gue nggak ngerti sih teknisnya, tapi apa yang menyebabkan batu ginjal sering banget orang ngomong tuh sebuah penyakit karena kurang minum? Benar atau enggak? Oke, nah ini sedikit nih, gue koreksi sedikit nih. Ini masalah salah gitu, jadi gue mesti koreksi lagi. Batu ginjal itu bukannya ginjalnya menjadi batu ya, Bu. Beda. Ada kondisi di mana ginjal jadi kisut gitu, tapi nggak jadi batu juga. Nah itu biasanya dengan gagal ginjal kronis, ginjal kronis. Itu kondisi membutuhkan cuci darah. Nanti kita bahas sedikit ke sana. Nah, tapi kalau misal batu ginjal itu, jadi pada ginjal dan saluran-saluran kemih lainnya yang kecil-kecil itu memang berbentuk batu, beneran ada batu gitu, bukan organnya menjadi batu. Nah, biasanya sih paling banyak itu karena pengendapan. Jadi contohnya misalnya betul kata lu tadi kurang minum sehingga jadi zat endapannya kental. Lah pasir-pasir dulu pertama-tama. Masih kurang minum, masih kental lagi, pasir itu ngumpul jadi satu terbentuk kecil. Nah, masih kurang minum lagi, batu kecilnya jadi ukurannya jadi makin besar. Jadi dia menyerap pasir-pasir. Terus aja I see. Tapi ada juga beberapa kondisi Bud. Jadi contohnya misalnya gangguan hormon, ya, yang menyebabkan regulasi. Jadi batu itu jenisnya banyak Bud. Kalau misalnya kita ambil, setelah kita operasi kita periksa, batu itu jenisnya bisa batu kalsium, bisa batu asam urat, bisa batu ini kalau nggak salah ya namanya. Tergantung dari komposisinya, itu bisa kita bilang penyebabnya. Berarti kalau batunya asam urat,
kemungkinan orang ini punya asam urat yang tinggi dalam waktu lama. Oh, I see. Jadi dia jadi batu ya. Jadi nggak melulu karena kena kurang minum gitu ya, atau ginjalnya bermasalah gitu ya. Bisa aja karena faktor lainnya sebetulnya. Bisa faktor lainnya. Lo ternyata dicek itu batunya kalsium. Pada mungkin konsumsi kalsiumnya berlebihan, itu satu. Atau yang kedua bisa aja dia kelainan hormon tiroid atau paratiroid yang menyebabkan metabolisme kalsiumnya jadi nggak benar, dapat batu gitu. I see. Oke. Nah, sekarang balik yang soal cuci darah, itu juga suka denger tuh. Itu apa sih yang teknisnya dan masalahnya kenapa orang cuci darah, dan apakah itu benar-benar karena ginjalnya nggak benar gitu maksudnya? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang cuci darah, Bud ya, jadi ibaratnya ya, akhirnya fungsi ginjalnya digantikan oleh mesin. Oke. Tadi kan udah bilang, fungsi ginjal apa sih? Mengatur jumlah cairan yang ada di dalam tubuh. Ngebuang racun yang ada di dalam tubuh. Lu kebayang nggak kalau ginjalnya itu nggak berfungsi, apa yang terjadi? Racunnya jadi nggak kebuang? Terus cairan dalam tubuhnya jadi tidak terkontrol kan? Dua, itu jadi orang yang gagal ginjal tapi tidak melakukan cuci darah atau telat, datang keluhannya napasnya sesak karena cairannya numpuk di paru-paru, bengkak orang, karena cairannya ya kumpul di jaringan gitu, karena nggak bisa keluar gitu. Satu. Terus yang kedua, pada kondisi yang berat itu dia bisa menyebabkan orang itu mulai nggak sadar, orangnya mulai meracau atau ngigau. Kenapa? Karena racun di dalam tubuhnya nggak dibuang. I see. Yan, gue tanya lu, kalau dia gagal ginjal, berarti dia nggak bisa kencing gitu? Iya. Tapi gagal ginjal sendiri itu ada fasenya, ada stadiumnya ya. Jadi ada stadium yang ringan, sedang, berat. Yang berat itu biasanya kecenderungan butuh cuci darah, dan biasanya pipisnya itu udah nggak banyak, nggak sebanyak orang normal. Ada beberapa kasus nggak pipis sama sekali. I see. Oke. Nah, ini menarik soal gagal ginjal. Gagal ginjal itu kan benar, kalau orang udah bilang dia gagal ginjal, dia kena cuci darah, which is itu kan rutin dan biayanya mahal gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah, yang bikin ginjal itu bermasalah, tadi kan udah bilang, banyak faktor lain yang menyebabkan ginjal bermasalah. Misalnya diabetes, gula, atau misalnya darah tinggi gitu. Tapi ada nggak sih penyakit yang memang menyerang spesifik ginjal sehingga dia jadi gagal ginjal gitu? Atau nggak ada? Atau jarang banget ginjal bermasalah, jarang banget gitu? Biasanya faktor-faktor tadi. Bisa. Contohnya misalnya tadi disebutin kan, salah satunya keganasan, cancer. Jadi tumor pada ginjal itu bisa menyebabkan langsung masalah problem pada ginjalnya satu juga. Lalu beberapa jenis peradangan pada ginjal yang kalau nggak ditangani dengan baik, nyebabinnya masalah langsung pada ginjal juga. Gitu. Berarti kan yang lu tanya itu kan, jadi problemnya langsung kena ke ginjalnya kan. Tapi jumlahnya itu biasanya nggak terlalu banyak dibandingkan dengan efek dari penyakit lain yang kena. Oh, I see. Jadi kalau dari kasus yang lu terima nih, Yan, lebih banyak berarti pola gaya hidup dong. Maksudnya kalau kita ngomong diabetes gula gitu ya, bukan turunan ya, gula dan darah tinggi, itu kan lebih ke pola gaya hidup, pola makan yang nggak teratur. Banyak gitu berarti kasusnya ya, untuk gagal ginjal. Betul. Nah, dan nggak usah jauh-jauh ya, ginjal itu. Orang dehidrasi, ya, misalnya lu mencret, muntah-muntah, nggak bisa minum, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Waduh, I see. Tapi akut, ya. Term akut itu artinya cuma sementara. Jadi kalau misalnya dehidrasi kan kurang cairan. Jadi kalau misalnya lu bisa penuhin cairannya kembali, kondisinya baik lagi, ginjal akan balik lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ternyata penyebabnya itu nggak ditangani dengan baik, bertahan, jadi gagal ginjal akutnya itu bisa bertahan misalnya berapa lama fungsi ginjalnya nggak bisa balik lagi, berubah jadi gagal ginjal kronis. Nah, saat itu kita lihat stadiumnya, ringan, sedang, berat. Kalau ternyata sampai ke berat, mau nggak mau kita harus tidak. I see. Yan, kalau misalnya transfusi itu kan, cuci darah itu kan kayak udah vonis mati ya. Gue nggak tahu benar atau nggak, tapi cuci darah itu kan, lu akan menjalani itu seumur hidup lu gitu. Iya kan? Maksud gue tidak ada kata tidak gitu kan? Nggak juga, Bud. Nggak juga. I see. Nah, ini yang kadang-kadang terma itu juga suka, gue ngerti banget. Jadi banyak pasien gue juga begitu udah dibilang vonis cuci darah, rasanya udah takut banget. Kalau misalnya gagal ginjal sudah kronis, dia membutuhkan cuci darah terus-menerus. Gitu.
Tapi ada juga term di mana yang tadi gue bilang gagal ginjal akut, di mana ginjalnya ini lagi sakit ceritanya, baru sakit. Nah, kita lakukan terapi cuci darah untuk ngebantu biar si ginjal yang sakit ini bebannya nggak berlebihan. Kasih dia istirahat dulu, gitu. Kasih dia istirahat dulu, terus kita lihat, wah fungsi ginjalnya membaik nih, udah sehat nih karena dia udah dikasih istirahat. Ya udah cuci darahnya bisa kita stop. I see. Lu ngomong gini karena rumah sakit lu ada cuci darah ya? Oh, layanan unggulan. Nah ini kan, sebenarnya ini males sebenarnya, gue males nih kalau bahas-bahas gini, males nih gue sebenarnya. Ya tapi kan gini, maksudnya gini, harus diakui bahwa cuci darah tuh kan mahal biayanya ya. Maksud gue mahal. Gue tuh pengen tahu di kepala gue nih, mungkin banyak juga pendengar kita yang belum tahu. Kalau nggak ngalamin nggak tahu. Cuci darah tuh maksudnya darahnya dikeluarin diganti ya? Apa sih yang terjadi di mekanisme cuci darah sebetulnya? Jadi iya benar, darahnya dikeluarin, ya kan kita tambahin rinso sedikit, agak dikocok dikit, nanti balikin lagi ke dalam. Setelah kita buang sampah. Kacau. Jadi mesin cuci darah itu punya semacam membran. Nah, jadi darah yang ada di dalam tubuh si pasien itu ditarik, dikeluarin dari suatu pot, ya, masuk ke dalam mesin. Darahnya itu nanti melalui membran itu akan disaring. Terus dimasukin lagi? Dimasukin lagi. Jadi benar-benar kenapa namanya cuci darah? Karena literally darah lu dicuci gitu. Tapi nggak pakai sabun, pakai membran. Dan setelah itu juga dikontrol, Bud. Jadi contoh misalnya gini, di darah lu yang tadi gue bilang ya, pada pasien dengan gagal ginjal yang sudah kronis itu kan biasanya cairan numpuk. Jadi bengkak-bengkak penuh dengan air. Berarti darahnya itu kita pakai istilah awalnya encer lah gitu. Nah, mesin itu selain menyaring darah, ini juga bisa diatur seberapa banyak sih cairan yang akan balik. Jadi misalnya cairan yang kita tarik ini misalnya contohnya bisa 5 liter contohnya. Yang dibalikin ke dalam tubuh cuma 3 liter. Karena 2 liter sisanya ada air yang dibuang. I see. Nah, jadi mekanisme mesin itu seperti itu. Narik cairan, kurangin air yang ada, terus dia menyaring racunnya. Gitu. Dan cuci darah itu orangnya dibius atau enggak? Atau dia bisa ngelihat darahnya keluar masuk gitu? Bisa. I see, deg-degan juga ya. Jadi, prosesnya mirip-mirip seperti transfusi darah, Bu. Oh, I see. Gitu. Nah, gue yakin sebenarnya kalau untuk orang awam yang mungkin belum pernah melihat proses cuci darah itu, begitu dijelasin sama dokternya, cuci darah itu kesannya kayak mengerikan banget. Ya, gue tahu yang kebayang di pikiran itu langsung mahal. Yang pertama terapinya, terus yang kedua adalah harus umur hidup. Nah, yang ketiga adalah biasanya adalah takut. Karena dia tidak tahu paham prosesnya seperti apa. Iya. Nah, ini coba gue jawab satu-satu ya. Kalau misal untuk masalah biaya, cuci darah itu di-cover oleh BPJS. Gitu. Dan jadi, itu masuk produk unggulan rumah sakit lo kan? Iya. Ya, boleh. Nah, jadi di-cover oleh BPJS ya. Jadi sebenarnya kalau dari segi biaya, tinggal dibantu terus BPJS-nya, harusnya sih nggak ada masalah. Harusnya. Terus yang kedua, kalau misalnya lu harus umur hidup, oke, Bu, kita bayanginnya gini aja. Ini adalah suatu yang literally memperpanjang nyawa pasien. Iya, oke. Ya. Kalau lu nggak cuci darah, itu kondisi ginjalnya akan semakin lama semakin meningkat. Ginjal itu anggaplah kayak baterai. Jadi kondisi 100%, lu nggak perlu cuci darah. Begitu dia turun. Kalau nggak salah patokannya itu adalah di bawah 15%. Itu udah benar-benar yang fatal banget, itu udah stadium 5 dan itu benar-benar wajib harus cuci darah. Nah, kalau lu nggak melakukan cuci darah, maka kondisi ginjal akan semakin turun lagi. Ya katakan 5 atau bahkan 0, berarti nggak berfungsi sama sekali. Di mana lu berarti udah nggak bisa pipis, cairannya benar-benar nggak ada yang bisa dibuang, racunnya akan numpuk. Cuci darah ini bukan sebagai beban, tapi sebagai suatu kesempatan untuk hidup bagi penderita yang ginjal sudah kronis. Terus yang ketiga, takut. Proses cuci darah itu seperti transfusi, Bu. Tadi gue udah bilang ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah lihat ke unit cuci darah, di RSCM itu unit cuci darahnya itu kalau nggak salah mencapai ratusan. Jadi sekali cuci darah itu pasiennya masuk ratusan. Itu pasien pada santai, gitu. Ada yang tidur, ada yang nonton TV gitu. Ada yang gue pernah lihat sih main game gitu, ngobrol-ngobrol santai sama keluarganya. Cuma memang waktunya nggak sebentar. Rata-rata proses cuci darah waktu sekitar 3-5 jam. Gitu. Jadi, ya,
Nah, jadi pasien-pasien di sana itu biasa yang udah terbiasa cari kesibukan, bawa buku, bawa koran, bawa majalah, tidur, makan, atau nonton TV gitu. Jadi prosesnya nggak semenyakitkan, nggak yang orang pikir langsung takut, sakit gitu, atau berbahaya gitu. Emang setiap tindakan ada resikonya, ada. Tapi kalau misalnya lu bandingkan dengan secara umum, seperti itu kondisi orang cuci darah, santai gitu. I see, iya. Mungkin kan kita yang awam yang belum pernah mungkin agak takut ya. Maksud gue karena nggak kebayang tuh kan darahnya keluar masuk kan pasti nggak kebayang. Nah, yang kalau gue pengen propose ya seperti yang propose minggu lalu. Gimana kalau ginjal lu rusak gitu? Nah, nanti pas cuci darah kita rekam gitu, kita tunjukin seberapa santai lu gitu kan. Pada saat cuci darah masih bisa kompos gitu kan, bikin musik gitu. Iya. Kawan podcast pas lu cuci darah gitu. Bener. Tapi kan masalahnya cuci darah ini kan bukan sebuah pandemik. Kalau kemarin kan pandemik, jadi enak secara global kan. Cuci darah kan bukan maksud gua. Kalau yang pandemik itu kan bisa kena siapa aja. Nah, cocok buat lu itu. Kita ambilkan podcast itu sebenarnya. Yan, tapi gue tanya pertanyaan terakhir gue. Cuci darah itu frekuensinya berapa kali? Frekuensi orang cuci darah, apa itu tergantung dari seberapa kronis kondisi ginjalnya? Itu tergantung dari seberapa parah kerusakan ginjalnya. Kadang-kadang bisa ada yang kebanyakan sih 2 kali seminggu, paling banyak. Tapi banyak juga dong. Gila dong. Iya, memang seperti itu. Jadi kebanyakan 2 kali seminggu. Tapi yang 1 kali seminggu ada, 3 kali seminggu juga banyak. Biasanya itu yang memang penyakit ginjal itu benar-benar advance ya. Lebih sering dari itu jarang, hampir nggak ada. Kecuali kalau misalnya lagi melakukan perawatan di rumah sakit, itu lebih sering lagi. Mungkin kenapa bisa sering karena kan biasa ginjal itu kedeteksi udah gagal, ginjal bermasalah ketika udah stadium tinggi ya, baru kedeteksi. Kalau nggak kan orang nggak notice gitu kan? Ya, itu salah satunya. Terus tergantung juga dari faktor bagaimana pola hidup lu sudah terkena penyakit ginjal. Jadi yang gue bilang ya, kalau penyakit ginjal dia numpuk cairan. Ada pasien yang nggak bisa patuh, sudah tahu ginjal bermasalah, cairan yang banyak dia minumnya banyak. Oh iya. Otomatis jadi dia nggak bisa cuci darah jarang-jarang, harus sering cairannya harus sering-sering bantu dibuang misalnya gitu. Atau misalnya ternyata pola makannya nggak dijaga. Kebanyakan orang dengan penyakit ginjal makan proteinnya tidak terlalu tinggi karena produk hasil protein itu adalah racun yang dibuang oleh ginjal. I see. Nah, karena ginjal nggak berfungsi, kalau dimakan proteinnya terlalu banyak, menumpuk semua racunnya di tubuh. Biasanya kita kan proteinnya rendah aja, jangan terlalu banyak. Karena kita makan proteinnya banyak, ya mau nggak mau kita cuci ginjal, jadi harus sering. I see. Oke. Ini kita makin ngobrol makin takut ya gue. Sedoi aja gimana? Gue jadi ngebayang aneh-aneh nih kayaknya. Gue jadi berpikir, kita sedoi aja gimana? Gue deg-degan nih rasanya bawaan ini gue nih. Coba kasih nih. Sobat Healthy, seperti semua organ tubuh yang ada di tubuh kita, mata, telinga, hidung, jantung, otak, itu semua adalah kalau kita anggap itu seperti onderdil mesin yang harus kita jaga. Kalau bisa kita terus kita mau panjang. Mungkin saat ini kita bahas tentang ginjal, jadi lu kepikiran tentang ginjal, lu takut tentang ginjal, lu berusaha ke ginjal sehat gitu. Tapi sebenarnya seluruh tubuh kita itu tidak tergantikan. Gitu. Jadi memang sekali lagi gue tekankan pentingnya untuk medical check up bagi orang-orang yang sehat, usia produktif ya. Nggak usah saya setahun sekali, yang penting bisa tahu. Anggap aja kayak tune up mobil gitu. Kita akan ngecek, bisa tahu masalahnya juga. Dan di rumah sakit lu ada itu kan, check up rutin secara itu produk premium juga kan? Oh iya. Terus yang kedua, kalau misalnya bagi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur punya suatu penyakit tertentu, disinilah pentingnya kenapa lu mesti kontrol penyakit itu dengan obat. Yeah. Kontrol, sering ketemu dengan dokter kan untuk menyesuaikan apakah obatnya bisa diganti, dinaikkan atau bisa diturunkan. Jangan pernah takut minum obat-obatan berlebih kenanya ke ginjal. Peluang itu lebih kecil daripada penyakitnya duluan yang nyerang ke ginjal gitu. Nah, mudah-mudahan sih ya dengan rajin kita check up buat sehat, rajin kontrol untuk sakit, komplikasi yang terjadi itu kecil, sedikit. Jadi ginjal, hati, jantung, otak semuanya walaupun punya penyakit tertentu tapi bisa baik hidup seperti biasa. Gitu. I see, oke. Ya teman-teman, gue sih nggak bisa komen banyak karena gue setuju lah gaya hidup itu berpengaruh kayak tadi Adrian udah bilang bahwa
yang merusak ginjal biasanya itu adalah penyakit lainnya, akhirnya berimplikasi ke ginjal. Artinya biasa itu penyakit gaya hidup, diabetes, kolesterol, atau darah tinggi, itu kan gaya hidup ya, lifestyle ya. Jadi memperbaiki gaya hidup, jangan seperti Adrian kan matanya udah rusak tuh. Sama gue juga sama kan, dia nggak menjaga matanya berarti kan. Maksud gue dia cover tapi kan matanya dia nggak jaga. Jangan ikut dia, kalian makan wortel yang banyak, yang teratur, jangan banyak nonton bokep gitu kan. Adrian malam-malam kan di bawah selimut nonton bokep gitu maksudnya kan. Iya, gue nyesel sih, gue memang kebanyakan nonton film di bawah selimut gelap-gelapan pas SMA gitu. Jadi kan apa boleh buat kan, orang tuanya kan nggak boleh ketahuan, jadi ya gimana lah, karena 30 tahun kita menanggung akibatnya gitu kan, tapi yang lain kita jaga biar tetap sehat aja sebenarnya gitu ya. Jadi dari kita itu aja teman-teman, podcast kita akan tayang di Senin dan Kamis, kita akan bahas beragam info kesehatan. Teman-teman boleh bantu supportnya, bantu like, bantu komen, share, like dan dislike supaya kita bisa memenangkan algoritma YouTube yang memang semakin kompleks dan semakin ramai ini. Semoga juga kita bisa memberikan banyak info-info kesehatan buat kalian supaya nggak miss, biar nggak terjadi hal nggak diinginkan nantinya. Jadi sampai situ aja, sampai ketemu minggu depan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye.